Halloween sebentar lagi nih, tanggal 31 Oktober. Kita memang nggak ngerayain Halloween atau ikut tradisinya ya. Tapi suasana horor biasanya mulai terasa di mana-mana. Padahal nih kalau boleh jujur buat saya ya, hantu-hantu paling serem itu ya dari Indonesia. Tuh kan, saya baru ngomongin aja udah merinding. Amit-amit apalagi sampai lihat penampakannya ya. Nah, yang paling terkenal sosoknya, apalagi kalau bukan Poci alias pocong. Ini digambarkan sebagai sosok mayat terbungkus kain kafan dan biasanya nih berjalannya dengan cara melompat-lompat. Konon, pocong berasal dari jasad orang meninggal yang lupa dibuka tali pocongnya saat penguburan. Sosok pocong ini juga yang paling sering muncul di cerita atau film layar lebar. Tapi nanti dulu, kita perlu apresiasi juga sosok ini karena awal pandemi lalu pocong sering dijadikan alat untuk menakut-nakuti orang yang nggak pakai masker. Bahkan aksi ini sempat jadi sorotan media asing loh. Jadi ceritanya nih pocong go internasional gitu ya. Nah, kalau yang ini ya lihat aja, turunnya aja melayang-layang ya dari atas pohon. Waduh, serem kan? Namanya kuntilanak. Nggak cuma terkenal di negara kita, tapi juga di beberapa negara di Asia. Tentu saja namanya berbeda-beda ya. Tapi sosok kuntilanak ini biasanya digambarkan sebagai arwah gentayangan berwujud perempuan dengan rambut yang menjuntai. Mungkin mbaknya belum keramas kali ya. Nah, kisah dibaliknya punya beberapa versi. Tapi yang sering dipercaya adalah perempuan yang meninggal ketika melahirkan sampai perempuan yang meninggal karena kecelakaan. Nah, di posisi ketiga nih, ada hantu yang paling besar dan menyeramkan. Hantu yang awalnya berasal dari mitos bangsa Persia bernama Gandarewa. Namun di Indonesia, ini hantu yang bertubuh besar ini berbulu hitam lebat dan memiliki taring yang menjulur keluar. Mulutnya dinamakan Genderuwo. Konon katanya ini banyak menempati bangunan tua, pohon-pohon besar, tempat yang lembab, dan hutan. Tapi sekali lagi nih ya, ini semua cuma sekedar cerita ya, yang sudah melegenda. Boleh percaya, boleh tidak. Yang jelas, pertebal keimanan dan percaya sama yang di atas saja. Nah, Anda tahu tidak, Pontianak dalam bahasa Melayu biasanya berarti apa? Ya, kuntilanak. Loh, kalau begitu apakah kota Pontianak Kalimantan Barat erat kaitannya dengan kuntilanak? Oh, tunggu dulu. Konon mitosnya begitu. Katanya dulu di Pontianak banyak terdapat hantu kuntilanak. Anda percaya begitu saja? Kita simak penjelasannya. Tapi bener nggak sih Pontianak dulunya dihuni oleh hantu kuntilanak? Apa ada yang pernah bertemu kuntilanak di Pontianak? Coba kita tanya ke petinggi-petinggi di sana. Yang disebut kuntilanak itu. Nah, saya pernah juga mengalami saat masa kecil apabila bermain sembarangan ya di bawah pohon, di parit, itu malamnya biasanya itu didatangi kejadian-kejadian yang aneh-aneh gitu. Saya merasakan dan pernah bertemu hantu, bahkan di kantor saya sebelumnya seakan terus memeluk dari belakang. Yang dipertanyakan apakah dia kuntilanak atau bukan, klarifikasi itu belum saya dapatkan. Pontianak memiliki cerita unik terkait sejarah berdirinya. Keberadaan hantu kuntilanak menjadi legenda cerita perjalanan kota Pontianak hingga saat ini. Namanya juga mitos, ada beragam versinya. Tapi Sultan Pontianak ke-9 sekaligus cucu pendiri kota Pontianak menyebut itu cuma salah tafsir saja. Bukan kuntilanak yang diusir oleh kakeknya, tapi bajak laut si Raja Tega. Itu salah menafsirkan. Sultan Abdurrahman itu sendiri itu bukan berperang melawan anti kuntilanak, itu berperang melawan Lanon atau perompak pada waktu itu. Jadi bukannya berperang melawan anti kuntilanak, itu harus digarisbawahi. Sejarawan juga berpendapat sama. Cerita-cerita tentang hantu kuntilanak hanya cerita legenda rakyat yang tidak ada kaitannya dengan sejarah berdirinya kota Pontianak. Nah, di situ terdapat bajak-bajak laut yang berseliweran. Orang Belanda menyebut bajak-bajak laut yang berseliweran di pintu anak sungai itu sebagai bajak-bajak laut, sebagai hantu pintu anak. Setelah saya baca dokumen-dokumen kolonial, tidak ada yang menjelaskan tentang hantu Pontianak. Kesemuanya mengatakan
Pontianak dibangun dengan terlebih dahulu mengusir bajak-bajak laut yang ada di pintu anak Sungai Landak dan Sungai Kapuas. Maka keyakinan saya semakin mendalam, pintu anak itulah asal katanya Pontianak. Kini, kota Pontianak tumbuh menjadi kota modern dengan menawarkan keindahan. Masyarakatnya multi etnis dengan dominasi 3 etnis terbesar, yakni Melayu, Dayak, dan Tionghoa. Jadi main-mainlah ke sini, nggak perlu lagi takut kuntilanak. Jalan-jalan ke tempat wisata dan rugi banget kalau nggak jajan di sini karena kulinernya enak-enak. Adi Saputro, Pontianak, Kalimantan Barat.